Selamat sabat teman-teman. Sebelum kita memulai acara kebaktian kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kita akan memulai acara kita. Biarlah apa yang kita pelajari bisa menjadi hikmat bagi kita ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Selamat sabat. Goliat yang gagah dari Filistin dikalahkan oleh Daud yang kecil, seperti singa melangkah bebek, sungguh tak tertanding. Goliat yang gagah dari Filistin dikalahkan oleh Daud yang kecil, seperti singa melangkah bebek, sungguh tak tertanding. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah pada saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mazmur 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Selamat sahabat semua. Judul berita mission sahabat kelima kita adalah Senyum dan Lagu. Kathleen yang berusia 11 tahun dan saudara perempuannya yang berusia 9 tahun bernama Kelly. Akibat virus COVID-19 menyebar, sekolah-sekolah ditutup di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Sementara itu, Kathleen dan Kelly tinggal di asrama putri dan mereka belajar di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Tetapi ketika sekolah terpaksa tutup agar anak-anak tetap sehat, para suster pulang ke kota yang terletak sekitar 90 menit perjalanan dengan mobil di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Berada di rumah bukan berarti sedang berlibur. Kathleen dan Kelly masih harus menghadiri kelas dan mengerjakan pekerjaan rumah. Guru mereka mempersiapkan semuanya secara online. Satu-satunya masalah adalah Kathleen dan Kelly tidak memiliki internet di pondok rumah mereka. Rumah mereka juga tidak memiliki pipa ledeng dalam ruangan dan listrik datang melalui kabel sambungan dari rumah kerabat sebelah. Tetangga mereka juga tidak punya internet. Nyatanya hampir tidak ada orang di lingkungan itu yang memiliki internet, kecuali gereja Masih Advent hari ke-7. Ketika pendeta mengetahui tentang situasinya, dia mengundang Kathleen dan Kelly untuk menggunakan wifi gereja untuk mereka belajar. Jadi Kathleen dan Kelly melewatkan hari demi hari di bawah jalan untuk mengerjakan tugas sekolah mereka di gereja. Saat mereka berjalan, mereka tersenyum mengingat saat indah di sekolah Holbrook. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu bahagia tentang Yesus yang telah mereka pelajari di sekolah. Di antara rumah yang mereka lewati ada satu rumah yang dikenal sebagai rumah obat lokal. Cat rumah mengelupas dan salah satu jendelanya pecah. Orang-orang sepertinya keluar masuk rumah setiap saat. Anggota gereja telah mengunjungi dan berdoa di rumah, dan anak-anak kecil tetangga datang ke gereja untuk sekolah Alkitab liburan. Tetapi tidak ada orang dewasa yang peduli tentang Tuhan. Kemudian salah satu dari orang dewasa memperhatikan gadis-gadis yang ceria. Ketika Kathleen dan Ibu Kelly datang berjalan melewati rumah, suatu hari tangganya berlari keluar. "Mengapa putri Anda lebih sering tersenyum daripada terlihat sedih seperti adik perempuan saya?" Dia bertanya. "Mengapa putri Anda selalu bernyanyi?" Pertanyaan-pertanyaan itu mengejutkan ibu. Tapi dia senang tangga itu memperhatikan Kathleen dan Kelly. Dan dia mengundang wanita itu untuk mencari tahu mengapa mereka tersenyum dan bernyanyi. "Kita akan mengadakan ibadah keluarga malam ini di bawah pohon kapas di dekat Serimbet," kata ibu. "Apakah kamu mau datang malam itu?" Anak-anak dari rumah obat datang ke hutan kapas. Ibu membaca cerita tentang Alkitab dan semua orang menyanyikan lagu tentang Yesus. Anak-anak menyukai ibadah itu. "Bisakah kita mengulangi lagi besok?" mereka bertanya. Kathleen dan Kelly melakukan sesuatu yang spektakuler. Mereka menjadi misionaris bagi tetangga mereka. Senyuman dan lagu mereka menunjukkan kasih Yesus yang luar biasa kepada sebuah keluarga yang tampaknya mustahil untuk dijangkau. Persembahan sahabat ke-13 ini akan membantu sekolah Kathleen dan Kelly di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Terima kasih.
sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Poin penting, kita melayani Allah bila kita melayani orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Tentu kalian semua senang pada hari Sabat ini karena kita mau belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat kami dapat mempelajari firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi seperti Yesus. Dalam segala yang kami lakukan, kami hanya melakukannya untuk kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Yesus untuk mengirimkan Roh Kudus, memberikan pengertian dan kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita judulnya Rahasia Keluarga. Rahasia keluarga. Keluarga siapa? Tidak lain adalah masa kecil Tuhan Yesus. Pada waktu dia dibesarkan di satu kota yang jahat, namanya Nazaret. Dia dibesarkan dalam keluarga miskin, di mana pekerjaan mereka hanyalah sebagai tukang kayu. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani sesama manusia dan dimulai dari rumah tangganya yang kecil di Nazaret. Pagi-pagi sekali, sebelum Yesus melakukan pekerjaannya, dia berdoa kepada Bapanya di surga. Dia minta agar Allah Bapa di surga memberikan kepadanya kekuatan dan menjadikan dia anak yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, selain Bapanya yang di surga menjadi gurunya, di samping itu ibunya adalah gurunya yang mengajarkan dia membaca dan menulis. Nah, dia tidak masuk sekolah. Mungkin terlalu miskin untuk bayar uang sekolah. Tetapi bukan itu. Banyak sekolah pada saat itu memberikan pengaruh yang tidak baik. Jadi ibunya Maria tidak mau Yesus bersekolah di sekolah itu. Dia mengajar tentang cerita Musa, cerita Daud, dan cerita-cerita Alkitab lainnya. Bagaimana tangan Tuhan memberkati sejarah para nabi. Rahasia yang lain adalah Yesus adalah keturunan Raja Daud. Walaupun dia sebagai seorang anak miskin di Nazaret, tetapi dia keluarga raja. Lalu apalagi? Maria selalu menceritakan cerita waktu dia kecil. Ada gembala-gembala yang datang. Ada orang-orang Majus yang datang. Ada malaikat yang menceritakan tentang awal kehidupannya. Yesus bertumbuh dengan sangat sempurna. Dia pintar, cerdas, dia orang baik hati kepada sesama, dan dia juga baik menurut firman Tuhan. Pekerjaan seorang tukang kayu ada kalanya dianggap rendah. Tapi sebagai tukang kayu, Yesus tahu menggunakan alat-alat sebagai tukang kayu, hammer atau penokok untuk
pemaku. Lagi, Mister, supaya alat-alat itu benar-benar siku-siku. Yesus tahu cara menggunakan gergaji. Ya, dia mengukurnya, kemudian dia tahu cara menggunakan gergaji ini dengan tepat. Nah, sebagai tukang kayu, dia tahu alat-alat yang digunakan dan mengukurnya dengan sangat teliti. Sehingga kursi, meja, atau alat-alat lain benar-benar kokoh. Dan tentu saja banyak orang yang mau memesan karyanya. Tetapi dalam bengkel tukang kayu itu, dia bukan hanya mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna sebagai tukang kayu, tetapi dia memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Rahasia yang lain adalah Yesus waktu kecil suka menyanyi, adik-adik. Dia suka diolok-olok orang lain, tapi dia tidak membalasnya. Dia malah menyanyi untuk meringankan beban hidupnya. Selain itu, rahasia yang lain. Yesus memang orang yang miskin, tidak terlalu banyak makanan yang diperolehnya. Tapi ketika dia melihat orang lain memerlukan makanan, dia menahankan rasa lapar adik-adik dan dia memberikan makanan itu kepada yang membutuhkan. Luar biasa kehidupan Yesus masih kecil. Selain itu adik-adik, dia cerdas dan sangat belajar Alkitab dengan teliti. Sehingga kamu ingat, waktu dia 12 tahun pergi ke Ka'bah, dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para nabi. Ibunya yang selalu mengajar dia, terlebih Yesaya, buku Yesaya, yang banyak menceritakan tentang kehidupannya sendiri. Kehidupan di mana Mesias akan lahir. Dan Mesias itu adalah Yesus yang akan menanggung seluruh beban dosa dunia ini. Dan Yesus adalah seorang yang ditunggu-tunggu sejak zaman dahulu, yang telah dinubuatkan bahwa dia akan datang. Nah adik-adik, rahasia kehidupan Yesus masih kecil seharusnya menjadi teladan bagi kita. Untuk kita bagikan dalam rumah tangga kita, menjadi orang yang rajin belajar, rajin mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan juga selalu mau menolong orang lain. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child,
that once burned bright and clean. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. Acara kita sudah selesai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kita sudah mendengarkan mission, cerita, sekolah sahabat, dan lain-lainnya. Biarlah apa yang kita pelajari bisa menjadi hikmat ya bagi kita ya Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Dah. Andai kana ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andai kana ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andai kana ku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
dekat padamu, agar kami dekat padamu.